Power Breakfast. Pendengar, kerja keras dan kegigihan menghasilkan hal yang tidak pernah dibayangkan dalam hidup. Berasal dari salah satu wilayah kecil di Indonesia, di Lombok, seorang penggembala kuda dan sapi berhasil menyelesaikan studi S3 di Amerika Serikat dengan gelar doktor. Pidato kelulusannya viral setelah mendapatkan banyak apresiasi dari pengguna media sosial. Dan seperti apa kisahnya, kami akan awali dengan kutipan pidato yang disampaikan Ahmad Munzizun ketika meraih gelar doktor bidang Animal Science di North Carolina State University, Amerika Serikat. Kita simak bersama. Thank you so much. I think there's no words to describe how happy I am today. Coming from Indonesia, a small village in a little island called Lombok. As a kid, I grew up looking after animals, horses, ponies, and cattle. I did not know whether I would end up having a PhD someday later in my life. I did not know how to speak English. But today is the proof that hard work and perseverance results in something better and better. Results in something that you would never imagine in your life. Thank you so much. Ya, pendengar, ini adalah kutipan singkat pidato yang kemarin sempat dalam beberapa pekan viral. Nah, saya pagi ini berkesempatan wawancara langsung dengan Ahmad Munzizun, PhD, peraih gelar doktoral bidang Animal Science di North Carolina State University, Amerika Serikat. Saya langsung sapa. Halo, Dr. Ahmad Munzizun, selamat pagi waktu Indonesia. Halo Mas Wiryo, selamat pagi. Oke, saya panggilnya Dr. Munzizun atau Jizun, Mas atau Pak atau Abang? Saya enaknya senyamannya aja, Jizun juga nggak apa-apa. Jizun, baik, Jizun. Jizun sekarang sudah di Indonesia atau kembali ke Amerika? Belum. Masih magang di Amerika. Masih magang di Amerika. Insya Allah balik Desember, insya Allah. Desember insya Allah balik ya. Jadi setelah lulus magang dulu di Amerika. Betul. Ngajar atau bekerja di perusahaan di sana, Jizun? Tidak. Kerja di satu perusahaan peternakan kuda thoroughbred. Jadi kuda yang dipakai pacuan. Cuma di breeding ini. Jadi ya buat pengalaman aja sih. Iya. Oke. Dan bagus untuk jadi kenangan gitu. Iya, ini mengingat ketika dulu ya berasal ya, Jizun ya. Jadi ada rasa yang berbeda ketika di sana juga menemukan banyak hal yang ternyata dulu pernah dilakukan. Hanya sekarang mungkin bedanya di negara orang, kira-kira begitu, Jizun ya. Dan teknologinya betul. Mungkin lebih maju ya. Betul. Iya. Jizun, cerita dong bagaimana sih awalnya Jizun kemudian melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat ya. Ini di satu kampus terbaik, salah satu kampus terbaik di Amerika Serikat. Padahal yang saya dengar ketika kelas 1 SD lambat sekali membaca dan menulis, bahkan sempat kabur. Sempat kabur karena takut nggak bisa menyelesaikan. Betul, Jizun ya? Betul. Saya masih ingat itu. Jadi karena dinotis sama guru kelas saya, jadi gurunya duduk di samping saya. Barangkali guru saya namanya Bu Jamilah dulu nggak enak nanya, kok belum satu barisnya belum jadi gitu. Teman-teman udah jadi semua. Akhirnya cuma duduk aja di samping saya. Saya jadi apa ya, kalau bahasa sekarang kan insecure, terus udah gelisah gitu. Akhirnya ngapain ini? Jadi perlahan sedikit demi sedikit ini saya lihat Bu Jamilah nggak terlalu fokus sama saya. Ya udah masukin semua pensil sama buku, kabur gitu. Dan ketika sampai di rumah apa yang terjadi, Jizun? Ya sama ibu ditanya, kamu pulangnya cepat hari ini. Saya bilang ya, biasa, saya kan paling dulu jadinya gitu. Jadi ya dipercaya aja sama ibu gitu. Iya. Ya
Ya, Jadi ya habis itu ya kepikiran jadi. kepikiran gimana? Apa itu jadi kemudian? Ya kepikiran karena ibu saya kan kirain bener-bener saya paling dulu jadi gitu. Jadi eh, saya mikirnya jangan-jangan ibu saya bener kira saya paling pintar di kelas ini. Bahaya. Iya. Nah, yang agak apa? Mungkin menurut saya juga ini luar biasa karena Anda ternyata nyonteknya dari salah seorang teman Anda, siswa yang nggak pernah naik kelas ternyata ya. Betul, betul. Iya, saya minta dia yang tulisin dulu. Jadi ya kadang saya sharing uang saku saya gitu sama dia. Tapi karena saya nggak bisa nulis, jadi yang nggak bagus sih, jalan pintas gitu. Jadi saya minta dia tulisin. Tapi selama itu dia aja yang nulisin gitu. Jadinya begitu saya ke pojok harus nulis sendiri, ya kesalahan saya barangkali saya kalau nulis itu kan ternyata nggak mesti ngikutin apa cengkok-cengkoknya tulisan yang kita tiru kan. Jadinya kalau A ya gimana supaya cuma kelihatan seperti A, C ya C gitu. Nah saya nggak dulu, jadi harus sesuai sama model tulisan guru di depan gitu. Oke. Makanya nggak jadi-jadi gitu. Yang paling sulit menulis huruf apa atau angka apa, Jizun, ketika itu? Masih ingat nggak? Saya sih nggak terlalu ingat sih, cuma A sama C aja itu susah sekali. Masih saya ingat itu, nulis A nggak jadi-jadi, A ini A apa D gitu. A sama C aja nggak jadi-jadi, apalagi angka 8 ya, Jizun ya. Apalagi yang ke-8. Iya. Dan saya nggak pernah cerita di rumah kalau saya kesulitan dulu nulis. Iya. Tapi pada akhirnya Jizun cerita itu. Ya nggak juga. Enggak juga. Sampai sekarang nggak pernah cerita. Nggak juga. Nggak pernah cerita ya. Nggak pernah cerita. Jadi Nggak pernah cerita. begitu ya barangkali kalau ibu saya atau adik saya baca tulisan saya di Instagram, barangkali diceritain ke ibunya. Saya nggak pernah cerita. Ada rasa bersalah juga ya, Jizun ya. Betul. Karena Tapi itu at the same time jadi kayak it's gonna be a shame for me if I don't prove it gitu. Jadi ya paling tidak saya coba berusaha lagi gitu. Iya. Salah satu kelemahan saya juga waktu itu yang saya ingat itu, saya nggak bisa gambar. Maksudnya gambar yang benar-benar perfect gitu. Jadi kalau gambar ya ngawur-ngawur aja. Tapi saya lihat teman-teman di samping kiri kanan gitu ada yang gambar bunga, gambar pot, terus ada bunganya, ada daunnya, perfect sekali gitu. Nah, masih saya ingat itu. Saya pengen bisa kayak mereka gitu. Cuma kayaknya ini kalau masalah nulis atau gambar itu I'm really weak on that gitu. Ya barangkali kalau dilatih bakal bisa. Cuma sampai sekarang tulisan saya itu nggak pernah bisa konsisten. Gaya tulisan saya itu nggak pernah bisa konsisten, dan juga sampai sekarang saya nggak pernah bagus dalam mencatat gitu. Tapi bisa dibaca orang lain dong. Bisa. Bisa. Ya, kadang kita bisa nulis ya, tetapi hanya kita yang bisa baca, orang lain nggak bisa baca. Oke. Alhamdulillah kalau tulisan saya bisa dibaca sama orang. Iya. Jadi di Lombok sekolah SD sampai SMA. Sampai kuliah juga di Lombok. Sampai kuliah kuliah S1. juga. S1 di Lombok. Betul, di Universitas Mataram. Universitas Mataram. Iya, tadi dalam pidato Anda menyebutkan sesuatu yang nggak pernah dibayangkan Anda bisa ke sana, bisa selesai di salah satu universitas terbaik ya di Amerika Serikat. Padahal Anda nggak pernah membayangkan bahasa Inggris pun, saya nggak pernah membayangkan lah kira-kira seperti itu ya. Betul. Okay. Ya, karena awalnya saya pengen jadi guru matematika, ya udah saya lulus
kuliah di Unram, jadi guru matematika, ngajar di SMA, udah dan deal gitu. Nah, jadi ternyata begitu kuliah beda cerita. Jadi sebelum cerita ke soal kuliah, jadi pulang sekolah SD, Anda Jisun mengembala sapi dan kuda, betul Jisun? betul. Jadi balik sebenarnya awalnya dulu, jadi kalau di awal-awal masih awal masuk SD masih ngikut-ngikut aja, di ikut kakak karena masih ada kakak dulu. Jadi begitu kelas 5 SD udah ditinggal kuliah. Udah ditinggal sibuk lah sama kakak. Ada yang kuliah, ada yang sudah sibuk macam gitu. Jadinya saya sama adik-adik yang 2 tahun di bawah saya yang take over gitu. Padahal jadi pulang dari sekolah ya kita make sure nih kudanya ada airnya, sapinya udah dikasih minum apa enggak gitu. Nanti sore-sore kita bawa mereka ke belakang. Kita memang nggak punya padang sendiri ya, tapi kan culturally kita boleh mengembala di sawah orang gitu. Jadi apalagi kalau misalnya musim kering lah, jadi ada sawah-sawah yang nggak ditanamin tanaman tertentu, jadi kita bisa ngembala di situ ya, sambilan potong rumput. Jadi kita nyabit, jadi kita bawa kuda sama sapinya, ada yang kita tambat, kemudian ada yang kita sambil pegang talinya. Nah, kalau mau nyabit, jadi kita tambat juga, nanti di sampingnya di sekitaran itu kita nyabit, ada karung, jadi kita pulang bawa karung berisi rumput ya gitulah. Kadang sama adik-adik ya, terutama yang 2 orang adik saya tuh namanya Al sama Azi, kita compete. Jadi ada kuda yang kita fokus rawat gitu, sama ada sapi juga gitu. Jadi kita compete siapa yang kudanya paling sehat, sapinya paling gemuk. Itu jadi kita kayak ada pride gitu. Jadi harus menang satu sama lain gitu. Ya kadang-kadang adik-adik saya juga mereka sembunyiin ini ya, rumput yang mereka sabit gitu. Jangan sampai nanti sapinya saya dikasih rumput. tapi kadang yang 2 desa itu kadang-kadang mereka saling curi rumputnya. Rumput saya mana? Iya, itu ketika pulang sekolah SD ya, Jisun ya? Ya, SD, SMP masih sama. SD, SMP masih sama ya aktivitasnya, pulang sekolah, cari rumput sambil mengembala sapi atau kuda, Jisun ya. SMP sudah mulai fokus belajar dong? Ya sama sebetulnya. Jadi ngerawat kuda sama sapi itu sama belajar itu it goes hand in hand gitu. Oh. Secara proporsi justru bakal barangkali hampir sama proporsi waktu yang digunakan gitu. Jadi kadang biasanya kan karena orang tua saya tuh memang suka koleksi. Jadi kadang koleksi kuda suka maksudnya. Ya suka nabung supaya bisa beli kuda atau ini yang baru gitu. Jadi yang Anda pasang di profil itu, Anda tengah menunggang kuda itu, kuda di sana juga, di NTB juga? Iya, betul. Itu kuda kesayangan juga ya rupanya ya, Jisun ya? Salah satunya. Oke, baik Jisun. Jadi apakah ini keseharian Anda dekat dengan aktivitas yang sudah mendarah daging lah kira-kira ya, dari kecil, lingkungan juga membentuk itu semua, sehingga ini menjadikan pilihan Jisun ketika setelah lulus kuliah kemudian ternyata ingin melanjutkan pendidikan doktoral ya, bidang animal science, Jisun. Betul. Ya, awalnya memang begitu masuk Polisi Peternakan Unram dulu,
ya awalnya kan ya barangkali sudah dengar ceritanya ya, secara umum nggak jadi pindah ke ilmu matematika, diam di peternakan. Ya awalnya saya nggak tahu kalau saya ternyata bisa pelajari jurusan atau ilmu yang spesifik tentang kuda gitu. Jadi waktu di Unram dulu jurusan saya itu ilmu produksi ternak. Jadi sesuatu yang ilmu yang mengarah pada bagaimana kita produksi daging, produksi susu, produksi produk-produk peternakan lainnya gitu, telur dan lain-lain. Nah, begitu saya dapat beasiswa untuk S2, udah keterima nih beasiswa LPDP. Di situ baru memang dapatnya ya animal science gitu. Di situ baru saya ini, karena di University Queensland itu ada 3 dulu fokus penelitiannya kalau mau kuliah S2 di situ yang animal science. Ada equine science, ada animal nutrition. Ya, animal nutrition ini yang lebih kepada animal production. Kemudian ada wildlife. Nah, sempat saya waktu itu agak berpikir keras gitu. Ini saya sambil yang fokus kuda ataukah tetap di animal production gitu. Sampai saya konsultasi ke beberapa profesor yang pernah ngajar saya sebelumnya. Most of them said kalau kuda kayaknya prospeknya nggak terlalu bagus atau nggak terlalu ini karena bukan komoditas utama gitu. Pindah aja ke sapi atau ke ini gitu, ke animal production. Cuma ada satu profesor yang dukung saya gitu. Dan itu juga profesor yang menginspirasi saya waktu 2009 untuk kuliah ke University of Queensland gitu. Saya juga nggak I just connected gitu. Ternyata profesor yang sama juga mendukung saya untuk ambil equine science gitu. Jadi it's a little bit of a story behind it. Ya, jadi itu semua yang membuat Jizun semakin yakin akan mengambil pilihan animal science ini ya. Betul. Ya, menurut saya karena begitu saya decided untuk diam di peternakan, ya saya jadinya merasa bahwa ternyata ini memang yang sesuatu yang sudah saya lakukan sejak kecil gitu. Jadi saya merasa sudah mendarah daging dengan itu, yang kemudian oke lah, berarti barangkali rezeki saya di sini atau destiny saya di sini gitu. Ya, dalam pikiran saya ya kalau memang takdir saya di sini, insya Allah semuanya akan dimudahkan gitu. Jadi walaupun sebetulnya ya waktu daftar S2 itu pun saya pernah sempat ingin pindah jurusan. Dan saya pengen ke Human Resource Management waktu itu, ke University of Melbourne. Yaitu juga karena sebelum wisuda dulu sering diajak sering diajak ngisi seminar-seminar motivasi, kemudian leadership training dan seterusnya oleh salah seorang sahabat saya. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi saya untuk pindah saja jurusan itu. Ternyata dengan lika-liku proses pendaftaran beasiswa, seleksinya, wawancara dan seterusnya, ya ujungnya saya balik lagi tendang lagi ke animal science gitu. Ya udah, berarti memang takdir saya sudah di sini gitu. Ya, setelah S2 ya saya nggak pernah pengen pindah lagi. Setelah S2 ya udah, saya harus langsung fokus dan semakin yakin dengan pilihan ini ya, sampai S3 pun ngambil science, animal science, Jizun ya. Betul Mas. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong sudah telepon temannya Jizun nggak yang SD dulu yang diminta tolong untuk sudah ketemu ya? Atau Bu Jamila, sudah ketemu Bu Jamila? Belum, insya Allah mudah-mudahan
segera bisa bisa ketemu dan nyambung. Iya, iya. Baik, Jason sekarang usia 32 tahun, betul Jason ya? Tiga puluh tiga dua jalan. Oh, 32 31 jalan. kemarin, April kemarin. 31. Wah, selamat ulang tahun kemarin ya, terlambat ya. Tapi Jason masih sangat muda. Makasih. Jason masih sangat muda, tapi sudah meraih gelar doktor di bidang animal ya, animal science ini di salah satu universitas terbaik di Amerika, North Carolina State University. Alhamdulillah. Dan jarang orang yang mengambil bidang animal science, tapi Jason memilih itu karena sejarah sudah terbentuk juga ya, chemistry dengan kehidupan ketika di desa dulu. Kira-kira begitu Jason ya. Betul, betul, betul. Nah, setelah ini apa yang ingin Jason lakukan dengan predikat doktor science animal science ini, Jason? Memang pertanyaan itu adalah barangkali pertanyaan yang biasanya kalau saya ditanya tentang future itu adalah pertanyaan yang paling paling sulit dijawab gitu. Tapi memang saya berharap di Indonesia itu ada Equine Research Center gitu, jadi ada pusat riset kuda di situ. Bagaimana caranya ya we'll find out gitu. Cuma di samping itu juga saya pengen, jadi sebenarnya ada dua pilihan sekarang, apakah saya tetap akan berada di akademia atau kemudian yang kedua, satu hal yang ingin saya rintis juga, saya pengen bergerak di bidang bisnis. Nah, saya ingin membuktikan bahwa orang-orang S3 itu kalau kita udah PhD tidak cuma jurusannya itu haluannya tidak cuma di akademik gitu. Tidak hanya jadi dosen gitu ya. Iya, tidak hanya jadi dosen kemudian nulis, publish dan seterusnya gitu. Atau ada yang bilang kelas lab gitu, kapan bersosialnya gitu katanya. Cuma ya kata-kata orang gitu. Cuma saya juga ya itu makanya saya bilang ya we'll see gitu. Namun saya punya harapan besar saya bisa berkontribusi pada equine science dan dunia perkudaan di Indonesia. Salah satunya adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya, budaya pacuan kuda itu adalah budaya yang dari dulu sampai sekarang itu masih dimakmurkan oleh para pecinta kuda. Dengan fasilitas yang terbatas, itu tidak kemudian memundurkan semangat para pecinta kuda di situ. Dan so far kita di situ tidak punya dokter hewan yang khusus untuk kuda, tidak punya ahli atau konsultan tertentu yang kalau misalnya kudanya sakit, kalau misalnya kudanya ingin lebih cepat dan seterusnya, nggak ada. Jadi kemarin salah satu penelitian saya untuk disertasi itu di NTB, jadi saya langsung ketemu sama pemilik kuda pacu di situ, dan ada indikasi kalau cara pemberian pakan kita di situ secara umum akan membuat kuda agak vulnerable. Jadi walaupun belum secara spesifik terbukti, jadi ada indikasi kalau mereka itu bisa kekurangan kalsium dan terlalu banyak fosfor, ya. Karena yang akan membuat ada kecenderungan untuk kudanya nanti kena hyperparathyroidism istilahnya. Jadi ya itulah maksudnya salah satu hal yang ingin saya berkontribusi di situ. Dan juga memasyarakat bergelut di society itu barangkali akan terasa lebih real gitu. Oke. We'll see, Mas Surya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti akan ada pusat riset perkudaan ya, satu-satunya di Indonesia yang Anda miliki nanti ya, Jason ya.
Oke, Jason, Insya Allah. kita sapa pendengar sudah menunggu ada Pak Hari di Jakarta Pusat dan ada Pak Putra Matauli di Sumatera Utara. Saya sapa dulu Pak Hari. Pak Hari, halo Pak Hari. Halo, selamat pagi Mas Suryo. Pagi Pak Hari, ya. Selamat ya. Ya, silakan. Saya ingin mengucapkan selamat nih kepada Ahmad Munjizun. Munjizun ya. 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 Jadi dia dokter dari University of Carolina ya, Ya. untuk animal science ya. Ya. Jadi saya amatin nih ada 4 yang asal dari NTB, putra daerah nih Ahmad ya. Itu satu almarhum Profesor Faruk Muhammad, dia S2-nya di Oklahoma State University, S3-nya di Florida State University. Kemudian yang kedua Pak Kurtubi, ya S2-nya dari Colorado School of Mines, kemudian S3-nya dari Colorado School of Mines di bidang mineral economics ya. Yang ketiga Profesor Jin Samsudin, S2-nya di University of California ya, dan S3-nya juga gitu. Jadi Anda termasuk tokoh NTB juga nih sekarang, jadi masih muda gitu ya. Dan saya salut juga begitu saya lihat di IG itu, hebat juga nih, from NTB ya, dari Indonesia, spesialisasi di bidang animal science, khususnya untuk horse, untuk pony horse ya. Jadi bagus sekali tuh, jarang di Indonesia tuh yang punya keahlian di bidang animal science. Ya. Perlu dikembangkan juga di kampung halaman tuh di NTB gitu. Jadi saya bangga gitu ya, Ahmad ya, selamat ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Pak Hari. Oke, nah selanjutnya ada Pak Putra Matauli di Sumatera Utara. Pak Putra silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad ini ya dari Iya. NTB. Iya. Iya. Selamat dulu ya untuk Mas Ahmad ini yang sudah mewakili daerahnya NTB, mengharumkan NTB ke dunia ya. Wisata di sana itu Lombok tuh indah ya. Nah, dari pantainya dan culture-nya, Mandalika itu ya, tempat kemarin dilaksanakan motocross internasional. Ya, dengan potensi ini Mas Ahmad ya, akhirnya pemerintah melalui Kemdikti atau beasiswa luar negeri kita ya, dan percayakan untuk anak muda kita yang di kampus begitu, membuka peluang sebesar-besarnya. Ada Ahmad-Ahmad lain ya di Indonesia yang meniru abang kelasnya ini ya gitu, untuk bisa bersumbangsi demi negara ya. Dalam hal ini kepala daerah maunya buka akses seluas-luasnya untuk anak muda yang seperti ini untuk ditempatkan di staf gubernur misal, atau menteri, atau bahkan presiden, kenapa tidak gitu ya. Artinya potensi SDM kita di luar negeri pun ternyata memungkinkan dan mumpuni untuk berkelas begitu. Apalagi kita punya kampus ya, IPB dan sebagainya. Kemudian Mas ini animal di spesialisasinya ya, kuda gitu. Ya mungkin terbuka peluang lain, kategori hewan peliharaan yang sifatnya ekspor mungkin dapat dikaji sama Mas Ahmad ini ya. Dari hulu hilirnya dalam hal ekspor kita mungkin akan keluar negeri kuda-kuda kita ya. Kenapa tidak lumbung kuda NTB kita jadikan basis gitu kan? Jadi pusat sains ya, khusus kuda di NTB ya Pak? Iya kan, ada BRIN kita, BRIN nggak buka cabang. Badan riset gitu ya. Iya, harapannya budaya meriset, budaya berbeasiswa, anak-anak muda kita itu dalam hal akademik atau intelektual ya, tetap berbicara di kancah internasional bahkan Asia ya. Dan inilah prestasi yang memang membanggakan. Selain prestasi olahraga, Muda Ahmad ini membawa harum Garuda di dadaku. Demikian Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hari di Jakarta Pusat dan Pak Putra Matauli. Tapi sebelum dijawab, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan kami masih buka line telepon untuk Anda yang ingin menyampaikan secara langsung atau juga bisa melalui WhatsApp. Silakan di 081 180 6543. Wawancara kami bersama Ahmad Munjizun PhD kami hadirkan sesaat lagi. El Shinta News and Talk. El Shinta Update.
Dugaan terjadinya pungli di rutan KPK terus bergulir. Hal itu terungkap dari laporan Dewan Pengawas KPK terkait dugaan asusila yang terjadi pada istri tahanan. Menanggapi hal tersebut, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh oknum pegawai KPK sejatinya telah lama selesai diproses. Proses dugaan asusila itu kan sudah selesai ya, dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK dan itu sudah cukup lama. Bahkan sudah dipublikasi secara terbuka di internal KPK ya. Karena memang kan untuk setiap putusan etik dengan putusan dari Dewan Pengawas, nanti apa putusannya begitu ya, itu nanti akan dipublikasikan gitu ya di internal KPK bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan KPK gitu ya. Dan kemudian sesuai dengan hukuman etiknya apa yang dijatuhkan oleh Dewan Pengawas KPK. Yang ini kemarin sudah disampaikan, putusan pelanggaran etiknya kan kategorinya sedang gitu ya. Dan itu sudah dipublikasikan juga di internal KPK melalui web internal gitu ya, sehingga seluruh pegawai KPK saya yakin sudah tahu terkait dengan itu. Ali menambahkan, KPK hingga saat ini masih menganut sistem zero toleran, yaitu akan melakukan proses hukum bagi siapapun oknum pegawai KPK yang melakukan pelanggaran. Dan hingga saat ini, kasus tersebut berikut klaster penanganannya masih diselidiki Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK. Terlebih, dalam peristiwa pungli terdapat dugaan suap, gratifikasi, dan pemerasan terhadap tahanan KPK. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Power Breakfast. Pendengar, kami lanjutkan wawancara bersama Ahmad Munjizun PhD yang sukses meraih gelar doktoral di North Carolina State University Amerika Serikat dalam bidang animal science. Nah, saya sudah bersama lagi dengan Jason. Jason, bisa ditanggapi tadi ya, ada dua pendengar, Pak Hari di Jakarta Pusat yang menyebutkan ada empat doktor ya, 4 ilmuwan lah kira-kira begitu ya, yang berasal dari NTB. Nah, Jason ini melengkapi yang keempat, tokoh muda, usianya masih 32 tahun, jalan 32 tahun, tapi sudah berhasil meraih gelar doktoral bidang animal science ya. Nggak tanggung-tanggung nih, nggak kaleng-kaleng istilah anak muda sekarang itu ya, di salah satu universitas terbaik di Amerika Serikat. Kemudian tadi Pak Putra Matauli berharap ke depan mungkin ilmu yang didapat bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam negeri, khususnya di kampung halaman di bidang kuda, science ya di sana. Silakan Jizun ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya Pak Hari dan Pak Putra. Ya, satu kehormatan buat saya sebagai anak muda. Ya, tentunya saya sering berpikir, saya sering seolah mencoba menyadari bahwa ini waktunya lah untuk saya untuk jadi lebih dewasa gitu. Jadi saya pernah berpikir dulu waktu jadi kakak saya yang paling tua itu sering karena beliau sekarang adalah seorang pengacara ya. Tapi begitu justru ketika masih SMA dulu beliau sudah pintar sudah sering diutus untuk menyelesaikan konflik antar warga dan seterusnya gitu. Jadi saya pernah berpikir jangan-jangan nanti pas saya seumuran dengan kakak saya waktu itu saya akan jadi sebijaksana dia gitu. Tapi ternyata it never happened gitu. Akhirnya ya udah, I'm just being myself. Barangkali saya juga ada punya jalur sendiri gitu. Cuma walaupun selalu masih ada rasa bahwa saya masih bersifat kekanak-kanakan dan seterusnya, di sisi lain saya punya ada sesuatu dalam hati saya di mana saya ingin menginspirasi anak-anak muda yang lain, anak-anak Indonesia yang to be honest sering terbayang dalam pikiran saya gitu. Anak-anak yang di desa yang kalau sekolah itu nggak pakai sepatu karena nggak punya sepatu, mereka harus pakai sandal, bajunya
sudah luntur karena itu baju turun temurun dari kakak tingkatnya gitu. Itu yang sering terbayang gitu dalam pikiran saya, dan menurut saya mereka juga punya potensi untuk maju. Mereka juga punya potensi yang sama dan kesempatan yang sama, bahkan untuk bersekolah seperti saya gitu. Dan itulah yang ingin sering saya pikirkan gitu, berangan-angan. Dan barangkali viralnya video saya kemarin itu adalah jawaban dari doa saya dan harapan saya gitu. Dan barangkali seperti yang saya bilang tadi, akan menjadi satu kehormatan besar buat saya ketika Pak Hari tadi menyebutkan bahwa nama saya bisa disandingkan dengan tokoh-tokoh besar atau ilmuwan lainnya yang berasal dari NTB gitu. Ya, saya sendiri masih belum ada apa-apanya dibandingkan mereka gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini adalah awal yang baik gitu. Iya, amin. Ini adalah awal yang baik ya, perjalanan masih panjang, tetapi tentu pendengar dan masyarakat ketika tahu komitmen Jizun bahwa satu saat akan kembali ke tanah air untuk mengembangkan sains di bidang animal misalnya, kuda misalnya, apalagi nanti membentuk satu-satunya pusat riset perkudaan di Indonesia misalnya dengan dukungan semua pihak ya, pemerintah, swasta dan lain sebagainya, ini membuat masyarakat lega. Karena selama ini orang-orang yang berprestasi misalnya di luar negeri, anak-anak muda kita yang berprestasi di luar negeri, banyak juga yang akhirnya stay di sana, menetap di sana dengan alasan tertentu misalnya. Jadi agak kecewa masyarakat kita yang nunggu, karena kita butuh orang-orang pintar seperti Jizun misalnya untuk membangun negeri ini agar lebih baik ke depan. Kan begitu harapan masyarakat Jizun ya. Oke, saya sapa dulu dua pendengar Jizun sebelum kita lanjut. Sudah menunggu Pak Sunarno di Cikarang, Bekasi. Ada Pak Sukron juga di Jakarta Selatan. Pak Sunarno, silakan Pak Sunarno. Selamat pagi, Mas Wiryo. Pagi, Selamat pagi. Saya sebut apa ya, Abang atau Mas nih, Ahmad Jizun. Kalau di NTB apa panggilnya? Kalau di NTB panggilannya apa Jizun? Untuk orang yang lebih muda, kira-kira begitu ya? Iya, karena saya lebih tua. Karena lebih tua. Itu nyampur-nyampur, ada yang kalau panggil lebih tua ada yang panggil Kak, ada yang panggil Mas ya gitu ya. Oh gitu ya. Iya sih sebetulnya. Nah, kalau bahasa Sasanya sih, kalau saudara itu kan sanak gitu. Oh sanak. Kalau iya. Ya, cuma orang Lombok saya udah jarang pakai gitu. Ya, saya senang sekali ya anak muda Indonesia seperti ini, Mas Jizun ini luar biasa spektakuler gitu ya. Dan saya kira banyak, cuma mungkin perlu didorong ya. Saya Mas Asrofi, Mas Wiryo, saya berharap nih anak-anak seperti Mas Jizun ini mendapat apresiasi yang luar biasa ya. Kita pemenang atlet SEA Games aja dapat apresiasi luar biasa, apalagi ini yang dimiliki adalah sebuah khasanah keilmuan yang tidak ada akhirnya ya, tidak dibatasi usia nanti prestasinya gitu kan, dan manfaatnya akan luar biasa. Jadi harapannya nih negara akan hadir memberikan penghargaan yang luar biasa untuk anak-anak muda yang berprestasi seperti ini. Terus saya harap ini El Cinta luar biasa selalu menayangkan orang-orang hebat ya. Saya harap untuk media lain juga memberikan slotnya ya, Komisi Penyiaran memberikan slotnya untuk memberi memberi motivasi gitu kepada anak-anak muda Indonesia bahwa anak muda Indonesia itu tidak kalah di percaturan dunia gitu, hebat gitu. Nah ini yang semoga didorong media-media. Kemarin seperti Putri Aryani Golden Buzzer itu kan spektakuler juga ya. Nah ini yang seperti ini. Mas Jizun, saya berharap sih Mas Jizun ini buka semodel tadi ya, riset, pusat riset di NTB yang akan mengharumkan NTB, pusat riset untuk kuda yang internasional gitu ya, yang menjadi pusatnya di dunia gitu. Rujukan ya. Rujukan betul, karena kan alam di NTB mungkin mendukung ya dengan dengan habit kebiasaan hidup kuda mungkin ya. Jadi
Kalau menjadi Indonesia memiliki sebuah pusat riset tentang kuda menjadi rujukan dunia kan akan luar biasa sekali. Selamat Mas Jisun, akan lebih baik dari pelopor sebelumnya ya. Amin. Mas Jisun kan baru 32 tahun. Iya. Saya yakin akan jauh lebih hebat dari pendahulunya yang dari NTB. Terima Baik. kasih, semoga sukses selalu. Terima kasih Pak Sunarno di Cikarang. Kemudian terakhir ada Pak Sukron ya di Jakarta Selatan. Pak Sukron. Ya, selamat pagi. Pagi, silakan Pak Sukron. Saya mau nanya sama Mas Ahmad, kenapa Mas Ahmad tertarik untuk mendalami dunia hewan, khususnya kuda gitu loh? Apa karena masyarakat di sana banyak yang memelihara kuda atau bagaimana gitu? Gitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sukron di Jakarta Selatan. Ya, Pak Sony di Bandung melalui WhatsApp. Kapan pulang ke Indonesia, Mas Jisun, agar berbuat sesuatu di negara kelahiran agar banyak solusi untuk negeri ini, terutama untuk lapangan pekerjaan ya. Kemudian yang lain misalnya apresiasi yang luar biasa untuk Ahmad Jisun, putra daerah yang luar biasa mengharumkan bangsa ya. Ke depan pemerintah bisa mensupport apa yang dibutuhkan untuk pengembangan riset. Nah, ini barangkali bedanya kalau atlet olahraga kan dapat medali, dapat beasiswa juga, kemudian dapat finansial atau apapun begitu ya, dukungan dari pemerintah. Kalau ilmuwan mungkin yang didapat, yang diharapkan berbeda ya. Kemudian riset, dukungan riset, barangkali seperti itu ya Jisun ya. Nah, ini juga silakan bisa menanggapi sekaligus harapannya Jisun untuk ke depan ya pemerintah dalam hal mendukung pusat-pusat riset yang ada di Indonesia. Silakan Jisun. Ya, terima kasih. Saya jawab dari mana yang pertama tadi? Oke, dari Pak Sunarno boleh yang di Cikarang ya, Pak Sunarno. Bisa membuat pusat riset. Oke, jadi harapannya ke depan Jisun bisa membuat riset khusus perkudaan di NTB di Sumbawa karena mungkin alamnya juga sangat mendukung dan ke depan bisa menjadi pusat riset rujukan dari banyak negara. Ya, memang salah satu impian saya juga melihat Indonesia itu sebagai satu negara yang menjadi salah satu destinasi utama buat orang-orang internasional. Ketika misalnya negara-negara Barat itu yang membuat saya envy dengan Amerika misalnya, kemudian Australia, kemudian Eropa. Kenapa orang-orang kemudian datang ke Amerika misalnya? Mereka bahkan sampai crossing the border yang dari negara-negara lain. Tujuannya itu biasanya adalah reasonnya itu adalah alasan ekonomi. Orang kenapa menetap di Amerika juga karena alasan ekonomi. Jadi katanya ya kerja di sini 2 bulan hasilnya lebih banyak dari berbulan-bulan di tempat lain gitu. Nah, kenapa kemudian tidak kita bermimpi suatu saat untuk Indonesia tidak cuma sebagai alasan ekonomi, tapi alasan kenyamanan, alasan keindahan, alasan ketentraman. Orang kemudian justru akan bercita-cita untuk datang bahkan untuk tinggal di Indonesia. Itu salah satu angan-angan dan cita-cita in the back of my mind gitu. Ya tentunya itu adalah satu hal yang besar, tapi barangkali yang bisa kita lakukan, yang bisa saya lakukan adalah apa yang menyangkut dengan diri dan ekspertis saya sendiri gitu. Ya, dan betul akan sangat menarik kemudian kalau ada misalnya pertukaran. Dan itu juga pernah saya pikirkan, misalnya kalau kita punya pusat riset kuda di situ, kemudian jadi kita buka untuk misalnya di situ ada orang yang bisa melakukan riset atau kayak pertukaran pemuda, pertukaran pelajar, ataukah membuka kesempatan untuk postdoc, tidak cuma untuk anak-anak dalam negeri, tapi juga secara internasional gitu. Jadi supaya
Indonesia itu tidak kemudian selalu surprise dengan kehadiran orang-orang yang tidak terlihat seperti kita gitu. Jadi kalau sekarang kan kita ngelihat orang-orang bule itu, ya saya pernah ngelihat ada satu orang bule berkunjung di Lombok, orang-orang nggak bisa bahasa Inggris tapi ambil selfie langsung gitu. jadi ya suatu saat ya itulah yang kemudian kembali lagi ya, mudah-mudahan ada perubahan besar di mana kita menjadi satu negara yang siap dengan kemajuan, siap menerima orang-orang luar supaya mereka juga bisa belajar dari kita, dan tentunya itu juga dalam rangka tidak cuma untuk mereka belajar dari kita, tapi kita juga akan menyerap apa yang mereka bawa, ilmu, kemudian diversity gitu. Oke, terakhir tadi Pak Sukron ya, apa alasannya mengambil jurusan animal science di bidang kuda gitu ya, kata Pak Sukron. Mungkin singkat karena setelah ini saya akan sapa satu orang lagi ya. Silakan ditanggapi singkat Jizun dari Pak Sukron. Ya, secara singkat ya, karena memang dari kecil hidup saya sudah bersama hewan-hewan itu, jadi saya rasa jadinya saya terconvince, teryakinkan bahwa sepertinya takdir saya memang sudah di situ. Jadi kalau bahasa ininya kan, kalau saya kutip ucapan Nabi Muhammad SAW ya, kullun muyassarun lima khuliqalah gitu. Jadi setiap tanda bahwa kita ditakdirkan untuk itu, biasanya kita dikasih jalan, dikasih kemudahan gitu. Luar biasa. Luar biasa. Anda memang anak muda yang hebat ya, Jizun ya. Nah, Jizun, saya akan sapa. Oh ya, sebelumnya saya tanya, kapan terakhir ketemu dengan orang tua Jizun? Tatap muka ya, secara langsung. Terakhir ketemu itu Agustus 2022, karena Juli 2022 saya sempat pulang untuk penelitian. Oke, baik. Dan sekarang di ujung telepon sudah bergabung bersama kita Pak Sijazi Omar, ayah dari Jizun ya. Saya akan langsung sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Sijaz. Halo. Sepertinya memang masih ada kendala komunikasi. Kami coba hubungi kembali. Ya, ini adalah ayah Jizun, MC Jazi Omar, yang selama ini menjadi inspirasi juga. Oke, terputus sepertinya. Saya coba hubungi kembali ya, MC Jazi Omar. Baik, Jizun, seberapa besar menurut Jizun peran dari orang tua sampai Jizun seperti sekarang? Ya, saya kalau tentang orang tua saya selalu emosional ya. Memang orang tua saya itu adalah motivator terbesar dalam hidup saya. Buat saya mereka itu adalah orang terhebat yang mengajari saya tentang arti hidup, supaya hidup itu tidak terasa hampa. Ya itulah ya saya. Oke. Yang saya panggil Abah. Abah. Oke, Jizun, di ujung telepon sudah ada Abah, sudah bergabung dengan kita. Halo Abah. Halo. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suara kokok ayamnya mengingatkan saya untuk pulang kampung segera, Abah ya. Termasuk Jizun, Anda begitu mendengar kokok ayam rasanya sudah berada di rumah Jizun ya. Iya. Iya, Abah, Jizun sekarang sedang on air di Radio El Sinta langsung dari Amerika Serikat, dan tadi interaktif dengan banyak pendengar. Banyak sekali pendengar kita yang mengapresiasi keberhasilan Jizun di usia muda, tapi sudah berhasil meraih gelar doktor di bidang animal science. Dan tadi Jizun menyampaikan bahwa orang tua adalah motivator utama
yang membawa Jisun sampai jenjang seperti sekarang? Jisun di mata Abah bagaimana, Abah? Jisun ya termasuk salah seorang daripada anak saya yang baik, soleh, taat kepada Allah, dan juga berbakti kepada orang tua, dan baik sama adik kakaknya dan sama teman-temannya gitu, dan rajin belajar. Jisun, apa yang ingin disampaikan Jisun? Yang ingin Jisun sampaikan kepada ayah Jisun? Jisun ingin meluapkan kerinduan atau apa dengan ayah, menanyakan kabar ibu atau adik-adik? Silakan Jisun. Abah, كيف حالك؟ كيف حالك؟ Alhamdulillah, Allah barik fik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah yahayik. وإياك. يعني كنت أكون فرحا جدا لأنك يعني أنك أيضا في هذه المناسبة الذي إن شاء الله يكون مبروكا. مبروك إن شاء الله يا ولدي. إن شاء الله. إن شاء الله. Matur tampiasi, Abah. Terima kasih sudah selama ini mengajarkan saya tentang makna hidup, telah menjadi motivator terhebat dan terbaik buat saya, dan selalu ada di setiap kali saya butuh. Ya, tentunya saya tidak akan pernah menjadi Jisun hari ini tanpa doa dan ridho Abah dan Mama. Barangkali saya belum sukses-sukses amat untuk membuat hidup Abah dan Mama lebih mudah. Amin, mudah-mudahan. Tetapi saya janji bahwa setiap apa yang ingin saya capai itu adalah untuk membahagiakan Abah dan Mama. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya. Pak Sijat, saya melihat secara langsung karena siaran ini juga kami lakukan melalui via Zoom. Jadi saya sangat bisa melihat secara langsung bagaimana Jisun menyampaikan hal itu dengan berkaca-kaca. Tentu saja ingat dengan Abah di sana. Saya jadi ikut terharu. Abah, apa harapan Abah terdalam bagi seorang Jisun? Apakah ingin kembali ke tanah air, berharap kembali ke tanah air, atau melanjutkan karir di luar negeri? Ya, itu tergantung yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita ingin juga melihat dia pulang. Nah, tapi pulang tentu untuk membawa manfaat-manfaat untuk berbagai pihak dan berbagai kalangan. Itu yang kita idam-idamkan itu. Baik, Jisun, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan secara langsung barangkali untuk ibu atau adik-adik atau kerabat yang lain, barangkali sekarang juga sedang mendengarkan siaran ini, Jisun, silakan. Nah, tentunya saya merasa sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar
abah dan mama, keluarga besar kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk kedepannya. Ya tentu saya sangat rindu, selalu terbayang ketika harus saat-saat mengucapkan selamat tinggal di bandara gitu. Apalagi biasanya abah itu terakhir waktu berangkat untuk S3, saya bilang jangan banyak orang lah yang nganter ke bandara sebenarnya. Cukup satu dua orang aja yang nganter ke bandara. Waktu itu saya dikabari oleh tim dari beasiswa jam 12 malam untuk penerbangan pagi jam 6. Jadi mendadak gitu. Saya bilang satu orang saja yang nganter nggak apa-apa gitu. Begitu pagi jam 4 gitu mau diantar ke bandara, ternyata saya terkejut. Ada 5 atau 6 mobil bahkan lebih di bandara, malah datang sahabat-sahabatnya abah juga dari desa-desa lain yang nganter ke bandara untuk sekaligus menyambut dan melepas keberangkatan saya ke Amerika. Jadi itu adalah salah satu contoh dari kepedulian besar dari seorang abah saya. Dan yang melalui kesempatan ini saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menimba ilmu jauh dari rumah. Ya saya selalu berdoa mudah-mudahan abah, mama, dan adik-adik dan kakak semua selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan segera kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih. Ya, Jisun, terima kasih sekali lagi, sukses untuk Anda. Dan segeralah jika sudah memungkinkan untuk kembali ke tanah air dan membangun impian-impian Anda bersama kedua orang tua di sana ya, Jisun ya. Insyaallah. Iya, Pak Sijasi, terima kasih Anda sudah mendidik anak luar biasa, berhasil, dan kita semua bukan hanya keluarga, seluruh masyarakat juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa atas prestasi yang membanggakan ini. Sekali lagi terima kasih, Anda sudah mendidik anak luar biasa untuk bangsa dan negara. Selamat pagi Pak Sijas, selamat pagi Jisun, sukses selalu, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Surya. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selamat semua. Amin. Pendengar, demikian tadi Ahmad Munzizun PhD, doktor bidang Animal Science dari North Carolina State University Amerika Serikat, dan Ayah Jizun M. Sijasi Omar. Pendengar, sampai jumpa pada Power Breakfast Senin pekan depan. Power Breakfast.